semuanya, apa kabar? Balik lagi di Gadget Trend bareng aku Adele. Dan di video kali ini Gadget Trend mau mengulas mengenai It's Smart Robot Vacuum Cleaner GS01. Immersive Tech atau yang disingkat IT kini memperluas jajaran perangkat pintar mereka nih dengan hadirnya si robot pembersih rumah otomatis yang satu ini. Secara desain, robot vacuum cleaner ini tampil seperti pada umumnya nih, dengan bentuk yang bundar dan warna putih yang membalut hampir keseluruhan bodinya. Di bagian depan terdapat area berwarna hitam yang nampaknya sih diperuntukkan buat sensor di dalam robot. Bagian depan ini juga dilindungi oleh bumper karet untuk menjaganya dari baretan atau kerusakan. Pada bagian belakangnya terdapat tangki pembuangan debu yang bisa dicopot pasang dengan mudah. Tangki ini tuh dilengkapi dengan filter HEPA buat menyaring udara yang dikeluarkan oleh robot biar nggak menyebar debu-debu yang kotor. Tangki ini juga bisa diganti dengan jenis lain nih guys, yakni tangki air untuk mengepel. Untuk tangki airnya sendiri disediakan kain pel yang dapat dipasang di bawah tangkinya serta dapat dicuci biar tetap bersih ketika berkali-kali digunakan. It's Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 ini menggunakan 3 roda di bagian bawahnya untuk bergerak. 2 roda berfungsi untuk bergerak maju mundur, sedangkan 1 roda lainnya tuh berfungsi untuk memutar. Di bagian bawah robot ini juga terdapat sepasang sikat samping dan sebuah sikat utama untuk membantu mengumpulkan debu biar lebih mudah dihisap oleh robotnya. Nah, seperti robot vacuum cleaner pada umumnya, beberapa bagiannya tuh pasti punya batas waktu masa pakainya nih guys. Kayak contohnya tuh misalnya si filter HEPA-nya, atau kain pelnya, dan juga si sikat sampingnya ini. Untungnya nih, itu udah menyematkan aksesoris ekstra untuk bagian-bagian tadi di dalam paket penjualannya. Ditambah lagi, disediakan juga sikat pembersih nih untuk merawat si robotnya ini. Tapi sayangnya tuh aku nggak nemuin kejelasan informasi untuk kapan harus digantinya aksesoris-aksesoris tadi. Untuk mengisi daya baterai robot vacuum cleaner ini, terdapat dock pengisi daya yang disarankan tuh untuk diletakkan menempel di dinding nih, serta di area yang keras dan rata biar robotnya tuh bisa dengan mudah berjalan ke docknya. Ada 3 cara yang bisa digunakan untuk mengontrol robot ini. Cara pertama tuh dengan memencet tombol yang ada pada bagian atas robot, yang mana bisa mengaktifkan atau menghentikan proses bersih-bersih robotnya. Cara kedua uniknya adalah dengan menggunakan remote yang disediakan. Remote ini tuh memiliki beberapa tombol nih untuk kontrol yang lebih dalam, seperti mengaktifkan robot, memilih mode pembersihan, memerintahkan robot buat kembali ke dock, sampai mengatur gerakan robot secara manual. Cara terakhir adalah dengan menggunakan aplikasi It's Smart yang mana membuat robotnya tuh bisa dikontrol melalui perangkat Android maupun iOS. Cara ini tuh yang paling sering aku pakai nih guys, soalnya kontrolnya tuh lebih jelas dan juga lebih gampang buat dipahamin. Buat proses bersih-bersihnya sendiri, kita tuh nanti tinggal pencet aja nih tombol start cleaning yang ada di aplikasinya. Terus robotnya tuh nanti bakal secara otomatis aktif dan milih rute pembersihannya. Oh iya, tapi perlu dicatat nih guys, robot ini tuh bakal kesulitan bekerja jika pada area lantai tuh terdapat kabel-kabel yang menjuntai atau keset berumbai. Nah, biasanya tuh aku perlu buat ngerapin barang-barang tadi dulu nih sebelum bersih-bersih pakai si robot ini. Soalnya kalau enggak, si robotnya tuh bakal jadi kayak keselak gitu. Dan kita juga jadi perlu buat ngelepasin si barang yang kesedot tadi secara manual. Jadi daripada repot dan ngehambat si robotnya, mending dari awal udah dirapihin. Berkat tingginya yang nggak seberapa, lo kok malah kayak ngejek ya. Nah, karena si robot ini tuh cukup pendek ya guys, jadi enaknya tuh dia bisa masuk menjelajahi area-area yang sulit nih buat dibersihin. Kayak contohnya tuh kolong sofa dan bawah kasur. Tapi perlu hati-hati juga ya guys, supaya si robotnya ini nggak masuk ke area-area yang riskan. Kayak contohnya tuh di bawah rak besi, soalnya kemungkinan bakal membaret si robotnya. Robot ini tuh juga cukup pintar nih dalam mendeteksi adanya area curam, kayak semisal tuh tangga. Pas menemukan area curam, dia tuh bakal balik badan biar nggak terjatuh. Tapi di buku manualnya sih tetap disaranin buat pakai penghalang ya guys, buat menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Selama bekerja, robot ini tuh mengeluarkan pembuangan udara yang terasa cukup kenceng nih dari sisi samping kiri. Tapi seharusnya sih berkat filter HEPA yang digunakan, udara pembuangan ini tuh udah terfilter debunya. Kayak yang udah aku mention sebelumnya, It's Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 ini tuh menyediakan tangki air yang bisa digunakan supaya si robot ini tuh bisa mengepel. Dan si robot ini tuh juga bisa secara pintar nih mendeteksi jika si tangki airnya tuh sudah terpasang dan mengubah mode pembersihan ke mode mengepel. Dalam mode mengepel, robot ini tuh akan melakukan gerakan seperti menyeret kain pel ke berbagai area ruangan. Hasil penyedotan debu maupun pengepelannya tuh terlihat cukup bersih walaupun ya memakan waktu yang lebih lama dibandingkan bersih-bersih secara manual. Sepengalaman aku butuh waktu sekitar 20 menit buat ngebersihin area ruangan seluas 24 meter persegi. Dan buat noda-noda yang nempel cukup kuat ngebandel di lantai, robot ini tuh agak kesulitan sih buat ngebersihinnya dengan baik nih. Makanya untuk kasus-kasus tertentu kita tetap harus ngebersihinnya
pengoperasiannya secara manual. Oh ya, ada kasus juga yang agak aneh nih guys selama aku menggunakan si robot ini. Jadi aku perlu ngejelasin dulu sih, area rumah aku tuh kebagi jadi dua nih dengan jenis lantai yang berbeda. Yang satu tuh menggunakan lantai granit dengan nat tipis berwarna cerah, dan satu lagi menggunakan lantai keramik dengan nat sedang berwarna gelap. Nah, entah kenapa di area rumah aku yang pakai lantai keramik, si robot ini tuh sering kesulitan gitu loh buat keluar ruangan yang lagi dibersihin. Jadi dia tuh kayak muter-muter di satu ruangan itu aja, kecuali kalau aku gerakin dia secara manual. Nah, tapi permasalahan ini tuh nggak aku temuin pas si robotnya tuh aku pindahin ke area rumah yang pakai lantai granit. Nah, ini entah karena perbedaan warna natnya atau gimana, tapi yang pasti ini jadi case yang lumayan unik sih pengalaman aku. Dan juga ada satu lagi nih kekurangan yang aku temuin dari It's Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 ini, yakni pemetaannya yang terlalu sederhana. Peta yang dihasilkan oleh robot ini di aplikasi It's Smart tuh hanya menampilkan jalur pembersihan robot secara kasarnya aja nih. Jadi nggak ada informasi mengenai ruangan pembersihannya. Ini juga bikin robotnya tuh jadi nggak bisa diperintah untuk menghindarin area-area tertentu nih. Kayak contohnya tuh dapur. Kalau di kasus aku, dapur tuh sering ada kayak bercak air dari wastafel, udah gitu banyak barang. Jadinya malah agak ngerepotin sih kalau si robotnya tuh masuk ke dalam dapur. Nah, solusi aku untuk hal ini jadinya ya cuma bisa dengan nutup pintu dapur aja sih, biar si robotnya tuh nggak masuk ke sana. Nah, dan sejauh ini itu sih masalah-masalah yang aku temuin. Di luar itu, robot ini memiliki beberapa fitur menarik nih, seperti membersihkan satu area tertentu selama 2 menit, membersihkan area dinding secara menyeluruh, penjadwalan pembersihan, sampai pengaturan seberapa kencang daya hisapnya. Satu fitur menarik terakhir adalah walau robot ini tuh secara langsung nggak mendukung perintah suara nih, tapi dia itu bisa dikoneksikan dengan Google Assistant melalui aplikasi It's Smart-nya. Setelah tersambung, aku bisa memerintahkan robot ini untuk mulai bersih-bersih, menyetopnya, sampai kembali ke dock cukup dengan berbicara melalui Google Assistant. Dengan harga yang masih tergolong ekonomis, yakni Rp2.799.000, It's Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 ini tuh bisa jadi pilihan robot pembersih rumah yang menarik nih guys, baik itu untuk menyedot debu maupun mengepel lantai. Ditambah lagi nih, It juga sudah menyediakan aksesoris ekstra dalam paket penjualannya, yang mana nantinya tuh bisa bikin kita lebih mudah buat ngeganti aksesorisnya ketika masa pakainya tuh udah habis. Dan sayangnya tuh untuk kekurangan yang paling mencoloknya menurut aku ada pada pemetaannya yang masih sangat minim, dan juga di case aku entah kenapa si robotnya tuh di area tertentu kayak tadi yang udah aku jelasin hanya muter-muter di satu ruangan itu aja. Ya, segitu dulu aja video dari Gadget Trend kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi. Dan jangan lupa mampir juga ke website kita di gadgettrend.com. Dan subscribe juga channel YouTube kita ini ya guys. Saya Adel mau pamit undur diri lagi dulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan makasih udah menonton. Sampai jumpa di video Gadget Trend yang berikutnya. Have a nice day semuanya.